Sini kita akan menjelaskan mengenai interaksi obat pencahar. Yang perlu kita ketahui pertama, pengertian dari obat pencahar atau laksatif adalah obat yang menginduksi pergerakan usus dan melunakkan tinja sehingga memudahkan proses buang air besar. Dalam aksinya, obat pencahar bekerja dengan cara menstimulasi usus atau stimulan, melembutkan feses dengan cara menarik banyak air ke dalam feses atau plug forming again, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar atau lubrikan, atau dengan cara mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Penyebab konstipasi yaitu pola makan yang kurang sehat serta minimnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, jarang berolahraga dan asupan cairan yang kurang, serta mengkonsumsi obat-obatan misalnya antidepresan, kodein, dan zat besi. Adapun efek samping dari obat pencahar yaitu perut kram, sering buang gas atau kentut, nyeri atau kram perut, merasa tidak enak badan, dehidrasi yang dapat menyebabkan sakit kepala, dan warna urin yang lebih gelap dari biasanya. Jenis-jenis obat pencahar yaitu tipe buprenorfin atau serat. Laksatif tipe ini memiliki cara kerja sama dengan bahan makanan alami dengan cara meningkatkan serapan cairan pada feses sehingga feses menjadi lembek, mengembang, dan mudah dikeluarkan. Adapun beberapa contoh obat laksatif yaitu Benefiber, Mecamukil, Fibercon, Fiberlax, dan Equilectin. Adapun interaksi dari obat tersebut, Benefiber dan Mecamukil dapat menyebabkan interaksi lain dengan obat, resep, atau over the counter atau suplemen lain. Sedangkan untuk Fibercon tidak boleh digunakan bersamaan dengan terapi intervensi lokal lain. Lubrikan. Sesuai dengan namanya, pencahar ini berfungsi untuk melumasi dan melicinkan karena kandungan minyak dalam obat ini dapat melapisi dinding usus sehingga mencegah kotoran mengeras dan memperlancar pergerakannya. Meski laksatif tipe ini sangat efektif mengatasi sembelit, namun penggunaannya sebaiknya hanya digunakan jangka pendek. Jika digunakan dalam jangka panjang, zat minyak dari obat pencahar ini dapat menyerap vitamin yang larut lemak dan mengurangi penyerapan jenis obat tersebut sehingga tidak maksimal diserap tubuh. Contoh obatnya yaitu Laksadin atau bahan umum parafin cair. Adapun interaksi penggunaan Laksadin yang mengandung glikerin dengan obat hidrokortison dan dexamethasone, terutama untuk penggunaan jangka waktu yang lama, dapat meningkatkan resiko dehidrasi, hipokalemia, dan darah kekurangan potasium. Selanjutnya, Laksadin yang mengandung glikerin dapat berinteraksi dengan amoksisilin, claritomycin, lansoprazol. Namun merupakan interaksi ringan dan terjadinya hanya dalam penggunaan periode lama. Amoksisilin diketahui memiliki efek samping yang mempengaruhi detak jantung dan kondisi ini bisa meningkat jika terjadi penurunan kadar potasium dalam darah yang disebabkan oleh glikerin. Jenis obat pencahar yang ketiga yaitu tipe pelunak feses. Untuk obat tipe ini bekerja dengan cara membasahi dan melembutkan feses berkat bantuan kandungan bahan aktif berupa dokusat atau surfaktan. Untuk obat tipe ini memerlukan waktu yang lebih lama, sekitar seminggu atau lebih, dalam menjalankan fungsinya. Untuk contoh obat ini yaitu dokusat. Untuk interaksi obat ini, yang pertama, dokusat meningkatkan penyerapan obat lain ke saluran pencernaan serta berpotensi meningkatkan efek kerja atau bahaya dari obat tersebut. Yang kedua, penggunaan dokusat bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan efek samping pada lambung. Yang ketiga, dokusat dapat meningkatkan efek laksatif pada antrakuinon. Jenis obat pencahar yang keempat yaitu tipe osmotik. Obat tipe ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar air di dalam usus dan jaringan sekitarnya. Semakin banyak air di dalam usus, maka tinja akan semakin lunak dan mudah untuk dibuang. Untuk contoh obat-obat tipe ini yaitu Maralax, Paralax, Lactulosa, dan Macrogol. Pada saat mengkonsumsi obat ini, sangat penting untuk meminum banyak air untuk mengurangi kemungkinan kram perut dan munculnya gas berlebih. Selanjutnya untuk interaksi, yang pertama,
Mengubah efektivitas laktulosa bila digunakan dengan obat MAH yang mengandung aluminium dan magnesium hidroksida serta antibiotik neomycin. Yang kedua, mengubah kadar laktulosa bila digunakan bersamaan dengan obat pencahar lainnya. Yang ketiga, penggunaan makrogol dan bisokodil secara bersamaan dapat mengakibatkan radang usus akibat gangguan aliran darah. Yang kelima, tipe stimulan. Mekanisme obat tipe ini yaitu merangsang saraf yang mengendalikan otot-otot yang melapisi saluran pencernaan. Dengan begitu akan mempercepat pergerakan tinja di usus halus dan usus besar. Kemudian, obat tipe ini meningkatkan penyerapan cairan pada tinja. Untuk contoh obat-obat ini yaitu Dulcolax, Tegaserot, Bisokodil, dan Senokot. Untuk interaksi pada obat tipe ini, yang pertama, interaksi Dulcolax. Bila penggunaannya bersamaan dengan obat antasida, maka akan mengakibatkan sakit MAH, dan bila penggunaannya bersama obat kortikosteroid atau diuretik, maka akan mengakibatkan gangguan elektrolit. Yang kedua, interaksi Senokot atau Sena. Bila penggunaannya bersama dengan digoxin, maka akan mengakibatkan hipokalemia dan gangguan jantung, dan bila penggunaannya bersama dengan magnesium sulfat, maka akan mengakibatkan luka pada dinding saluran cerna. Yang ketiga, interaksi obat bisokodil yaitu meningkatkan gangguan elektrolit bila digunakan bersama dengan obat kortikosteroid dan obat diuretik, dan meningkatkan resiko efek samping sakit MAH bila digunakan bersama dengan obat-obat sakit MAH seperti antasida. Dan yang keempat, yaitu interaksi Tegaserot, yaitu pengurangan konsentrasi plasma puncak pada digoxin. Jenis obat pencahar yang keenam yaitu tipe guanila cetase C agonis yang bekerja dengan cara mengubah bentuk tinja dan meningkatkan jumlah air pada rongga saluran cerna serta meningkatkan gerakan gastrointestinal. Untuk contoh pada obat tipe ini yaitu plekanatid dan linaclotide yang diresepkan untuk penderita konstipasi idiopatik kronis. Interaksi pada obat tipe ini, yang pertama, obat-obat yang berinteraksi pada obat linaclotide yaitu obat resep, obat bebas, vitamin, dan produk herbal. Salah satu contoh obatnya yaitu etinil estradiol. Yang kedua yaitu obat-obat yang dapat berinteraksi dengan obat plekanatid yaitu obat resep, obat bebas, vitamin, dan produk herbal.